Halo semua anak-anak kelas 12, semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tetap semangat. Ya, dengan mutu kita, Skanbara Pride. Nah, tentu hari ini kita akan kembali bersama saya, Ketua Budiase, di mata pelajaran PPKN, dan kita pada hari ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila, hak dan kewajiban selaku warga negara. Nah, sebelum itu, mari kita beranjak terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang harus kita pahami. Nah, ada 4 kompetensi. Yang pertama, tentu 1.21 ini adalah membahas tentang sikap kita secara spiritual. 2.21 ini adalah membahas tentang sikap kita secara sosialnya. Kemudian yang ketiga, ada 3.21 ini adalah membahas tentang pengetahuannya, dan yang keempat ini adalah keterampilannya. Mohon dicermati ya. Nah, seperti apakah itu? Nah, sikap spiritual dan sosialnya, ya satu, kita mensyukuri atas perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghindari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang sosialnya, itu aktif menghindari pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan warga negara atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk pengetahuannya, itu kita memahami pengertian hak dan kewajiban, kemudian substansi hak dan kewajiban dalam nilai Pancasila, kemudian berikutnya hak dan kewajiban dalam nilai-nilai instrumental Pancasila, dan yang keempat adalah bagaimana penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tentu Bapak ingin mengingatkan pada kita pada subbab ini, kita adalah 2 kali pertemuan dengan rancangan penilaian. Nanti buat anak-anak itu ada tes tertulis dalam bentuk pilihan ganda, dan penilaian diskusi dengan sebagai penilaian keterampilan, termasuk juga ada penilaian tugas yang nanti Bapak berikan. Nah, sebelum kita beranjak, pasti di benak kalian sudah paham dong tentang apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Nah, kemudian berikutnya, apa hubungan hak dan kewajiban dengan hak asasi manusia? Berikutnya, hak dan kewajiban sebagai warga negara itu seperti apa saja? Nah, seperti yang kita sudah ketahui, bahwa hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Ini sudah biasa kita pahami. Kemudian hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Nah, sudah barang tentu sudah memahami apa yang dimaksud dengan kewajiban. Nah, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, tentu perbedaannya di sini antara hak dan kewajiban dengan HAM, yang Bapak tekankan adalah perbedaannya. Ada hak yang bersifat mendasar dan ada hak dan kewajiban yang sifatnya dibatasi. Nah, seperti apakah itu? Nah, tentu hak yang dibatasi itu adalah hak atau kewajiban selaku warga negara. Nah, kenapa? Nah, lagi sebentar kita akan jelaskan. Kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Nah, yang membedakannya adalah kalau hak kita sebagai warga negara, satu, kita harus menghormati hak yang namanya hak asasi, dan kalau hak warga negara, kita harus menjunjung dengan hak yang menjadi status kewarganegaraan. Kalau bukan, nah ini yang perbedaannya, kalau bukan, dia hanya menjunjung hak asasinya saja. Dia tidak menjunjung hak selaku warga negara. Begitu pula dengan kewajiban asasi dan kewajiban kewarganegaraan. Nah, mari kita lihat sekarang, cermati kembali hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentu ini tidak lepas dengan
apa yang sudah tercantum atau implementasi dari nilai-nilai Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, itu adalah terutama di pasal 26 UUD 45. Coba diperhatikan Undang-Undang Dasar di pasal 26 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu pasal 26 itu adalah menyangkut tentang pengertian dari warga negara. Nah, silakan dibaca. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Begitu pula dengan pasal 26 ayat 2 yang berbunyi penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itu sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sesuai dengan pasal 28A. Kemudian hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu pasal 28B ayat 1. Hak atas kelangsungan hidup, pasal 28B ayat 2. Nah, silakan dicek di Undang-Undang Dasarnya. Begitu pula dengan selanjutnya, yaitu hak untuk mengembangkan diri. Itu di pasal 28C ayat 1. Hak untuk memajukan diri, pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum, yaitu pasal 28D ayat 1. Hak untuk mempunyai milik pribadi, itu pasal 28I ayat 1. Nah, begitu pula dengan hak dan kewajiban dapat disimpulkan atau dapat dilihat sesuai dengan pasal 26, pasal 27, pasal 28, dan pasal 30 tentang warga negara. Nah, bisa dicek di sana dan bisa dibaca kembali terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, misalnya di pasal 30 ayat 1 bahwa di sana hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, dan ayat 2 mengatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nah, dalam hal ini tentu kita tidak lepas dengan substansi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, hubungan antara nilai Pancasila dengan hak dan kewajiban itu tidak bisa kita pisahkan. Satu, karena nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3. Itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu tidak lepas dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu berhubungan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Kemudian kalau nilai instrumental itu adalah nilai Pancasila yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan nilai praksis itu adalah nilai implementasi yang diimplementasikan atau dijabarkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu pula dengan hak dan kewajiban, ini tidak bisa kita pisahkan antara satu dengan yang lainnya di dalam kita mengimplementasikannya atau pengamalan yang dijabarkan dalam nilai Pancasila. Begitu pula dengan implementasi nilai Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ada waktunya kita untuk sesi diskusi. Sesi diskusi itu adalah kita membahas tentang apa perbedaan antara hak dan kewajiban yang selama ini sudah dilakukan, baik itu dari pengertiannya, baik dari implementasinya. Kemudian berikutnya adalah apa persamaan hak dan kewajiban yang selama ini dilakukan, dan apa pentingnya hak dan kewajiban itu kita lakukan. Nah, inilah 3 permasalahan yang harus kita bahas pada hari ini. Silakan diskusikan atau kalian buat permasalahan atau jawabannya.
Bapak tunggu dan bisa dikirim baik itu di grup WhatsApp atau di grup Vicon pada hari ini ya. Nah, tugas untuk minggu depan silakan pelajari dan cari terkait dengan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan 3 nilai Pancasila, baik secara berdasarkan nilai secara dasarnya, kemudian instrumentalnya, dan nilai praktisnya. Ini dapat dikumpul dalam bentuk soft copy yang dikirim ke link yang dikirim di grup WA. Kemudian cari kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara serta penanganannya. Nah, itu silakan dicermati. Ini dibuat dalam bentuk soft copy ya. Baik itu Word, PPT juga bisa, atau dalam format PDF. Sehingga nanti bisa lebih mudah untuk memahami untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, kemudian nilai-nilai instrumental hak dan kewajiban dalam Pancasila, dan serta penanganan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, demikian anak-anak yang Bapak ingin sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat membaca dan memahami serta mengimplementasikan terkait dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetap semangat, Skanbara Pride. Terima kasih dan selamat pagi.